Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru. Ya, hari ini adalah ibadah perdana, ibadah hari Minggu pertama di 2025. Kalau kemarin pas tanggal 1 kita sudah ibadah, hari ini adalah ibadah Minggu pertama yang Tuhan siapkan untuk kita datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan firman Tuhan di tahun 2025. Mari saya undang semua jemaat berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan diri sebelum ibadah dimulai. Matikan handphone kita atau aktifkan mode silent pada handphone kita supaya tidak mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua mengambil waktu teduh bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Ratapan 3 ayat 21-23. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sungguh indah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan, selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan, selalu baru tiap tahun, besar setia Tuhan. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Kita puji Allah Tritunggal dengan pujian hormat bagi Allah. Persembahan bala kerajaan Tuhan. Dengan semangat kita puji Tuhan. Haleluya. Persembahan bala kerajaan diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya. Haleluya. Di hadapan berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan Allah penebus kami ketika saat ini Bapa di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 kami diperkenankan Tuhan, kami dibangunkan Tuhan, dikasih hidup yang baru satu hari lagi untuk kami datang terutama beribadah di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tahun 2024, hari ini adalah tahun 2025, kami hidup di dalam anugerah Tuhan dan kami datang dalam anugerah Tuhan. Bapak yang boleh tolong kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan yang jangan biarkan satupun jiwa yang berlalu begitu saja. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan, setiap firman Tuhan yang beritakan boleh membuat kami makin dekat dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami yang sudah di dalam ruangan ini, kami mengikuti ibadah secara online. Kami yang melayani Tuhan, kami yang sedang dalam perjalanan. Sungguh Tuhan berkati. Biarlah Tuhan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Tetap berdiri kita bacakan pengakuan iman kita 1, 2, dan 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
selama-lamanya. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin. Berilah hormat, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus, amin. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa. Berilah hormat, berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Silakan duduk kembali. 2 Korintus 5 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita baca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ini tahun 2025. Apakah yang baru yang ada dalam tahun ini? Saudara yang terkasih, bila banyak dosa yang kita terus lakukan, mari kita akui dalam Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh mengampuni kita. Karena di dalam Kristus semuanya ada hal yang baru. Dan kiranya yang lama kita buang. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Kita naikkan suatu pujian sebelum mengaku dosa kita. Kulihat salibmu, ya juru selamatku. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Kulihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selama. Sekali lagi ya. Kulihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku,
dosaku. Akulah milik-Mu selama kulihat salib-Mu. Kulihat salib-Mu, ya juru selamatku. Di Golgota Tuhan, terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milik-Mu selamanya. Tuhan, kami melihat salib Tuhan. Engkau Allah yang boleh turun menjadi manusia. Engkau Allah tempat maha tinggi, turun ke tempat yang paling rendah. Dan ketika Engkau disalibkan menebus dosa kami, siapakah kami ya Tuhan yang Engkau gantikan? Dalam hari-hari kami Tuhan, hari-hari yang penuh dosa, hari-hari yang menjauhi kehendak Tuhan, hari-hari mencintai dunia, hari-hari yang menjauhi Tuhan, hari-hari yang takut terhadap dunia, tidak takut terhadap Tuhan. Sungguh Bapa, 1 tahun telah berlalu. Kami masuki hari kelima di tahun baru ini ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau masih banyak manusia lama yang ada dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan, kalau begitu banyak pengampunan yang tidak kami bisa berikan kepada orang lain. Begitu banyak sakit hati yang dalam hati kami. Tuhan ampuni kami Bapa kalau kami jauh dari panggilan Tuhan. Kami terus menghindar dari pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami. Ampuni kami kalau Tuhan beri begitu banyak talenta, tapi kami beri itu hanya pada dunia. Kalau berikan begitu banyak talenta, kami kerjakan hanya untuk pekerjaan duniawi. Tuhan ampuni kami Bapa kalau kami sedikit waktu membaca firman Tuhan, sedikit waktu berdoa, sangat lemah berharap pada Tuhan. Tuhan ampuni kami dan biarlah Bapa pada hari ini kami boleh diampuni Tuhan. Dan kami boleh diperkenankan Tuhan untuk terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Tuhan kiranya sekali lagi boleh mengampuni kami dan berikan kami hidup yang baru untuk kami berjalan bersama Tuhan. Kami melihat kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Melihat sorga yang kekal sebagai tujuan akhir hidup kami. Sungguh Tuhan kami berdoa berterima kasih. Dan memanjatkan doa dalam nama Tuhan Yesus Allah penebus kami. Amin. Kita baca firman Tuhan. Hari ini diambil dari Amsal 31 ayat 16 sampai 18. Cuman 3 ayat saja. Ya saya baca ayat pertama. Bapak Ibu semua ayat kedua. Dan saya ayat yang ke-18. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan dan pada malam harinya pelitanya tidak padam. Ini siapakah ia? Iya, kalau kita baca kan cuma sepotong gitu ya. Ini adalah bagian dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ini judulnya adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Jadi ia ini adalah istri, gitu ya, untuk istri yang cakap. Ya, kalau saya reminder lagi di ayat 10 dibunyi seperti ini ya, saya bacakan ya. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Ya, inilah lari ke ayat ke-16-18. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tanamannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. That's why judulnya sangat baik ya. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Ya, jadi sebelum kita masuk dalam doa syafaat, pada tahun 2024 kemarin gitu ya, saya sama Acu ikut gym gitu ya. Dia ikut pilates, saya kita berdua ikut gym. Ya, terus kita angkat beban lah ya, gaya-gayaan gitu. Katanya untuk masa ototnya lebih baik gitu ya. Terus ketika kita angkat beban, kami pelajari satu hal gitu ya. Apa sih kata berat? Bebannya berat tuh berapa berat gitu ya. Itu bukan berapa kilo sebenarnya. Ya kalau kita angkat yang
sekali tarik, apalagi yang drop set ya, 30 kilo lari, 15 kilo lari, 10 kilo gitu kan ya. Ya. Beban berat itu bukan karena jumlah kilonya. Kami sadar rupanya 5 kilo pun berat. Kalau kita angkatnya sering banget, nggak berhenti-berhenti, aduh capek banget, 5 kilo pun berat. Jadi beban yang kita hadapi dalam hidup ini bukan masalah seberapa besar beban itu, tapi adalah seberapa lama kita menarik beban itu dalam hidup kita. Ya tidak ada besar atau kecil, tapi seberapa lama kita beban hidup itu dalam hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, that's why kita akan berdoa syafaat gitu ya. Tahun ini kiranya Tuhan memberikan kita pertolongan. Ya, jadi beban itu lepaskan, bawa dalam Tuhan. Ada salib Kristus yang membawa kita, yang menolong kita. Ya, kita akan berdoa untuk pergumulan kita masing-masing pribadi. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk pekerjaan, kita berdoa untuk usaha, kita berdoa untuk relasi kita dengan sesama, dengan teman, dengan saudara-saudari, dan kita berdoa juga untuk relasi kita terhadap Tuhan. Komitmen kita di tahun ini, ya, kita berdoa untuk kota, negara, dan perdamaian dunia. Sebelumnya mari kita dengan pujian, ku tahu siapa menguasai hari esok. Karena besok banyak banget perihal yang nggak tahu. Tapi satu hal kita tahu, Tuhan pimpin hidup kita. Esok terangkat ataukah jadi gelap, tak khawatir hari depan, karena ku tahu janji-Mu. Kini ku bersandar selalu, esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Makin jalan makin terang, beban makin meringan, hingga awan jadi terang. Di sana terang benderang, tak ada air mata, anugerah selalu melimpah. Esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Ku tak tahu hari esokku, mungkin kekurangan, tapi Hu yang peliharakan selalu di sisiku. Mungkin ku harus berjalan melalui air dan api, tapi Hu di depanku berjalan dulu, darahnya melindungi. Ku tak tahu hari esokku, mungkinkah kekurangan, tapi Hu yang peliharakan selalu di sisiku. Mungkin ku harus berjalan melalui air dan api, tapi Hu berjalan dulu, darahnya
esok banyak perihal. Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu. Oh esok banyak perihal, oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku dengan lembut. Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Mari kita berdoa. Mari kita pertama berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, pergumulan relasi kita dengan Tuhan, pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, pergumulan kesehatan. Semua berdoa bersama-sama untuk kita masing-masing. Bapak, kami datang pada Tuhan, kami menyerahkan diri kami di tangan Tuhan. Kami berterima kasih Bapak, Engkau boleh menolong kami tahun 2024 yang sudah lewat. Dan saat ini Bapak, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus bahwa hidup kami terus dipimpin oleh Tuhan. Hari esok kami tidak tahu Tuhan. Banyak hal yang kami tidak mengerti. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan berjalan di depan kami. Tuhan berjalan bersama-sama kami. Ajar kami Bapak untuk berdoa, untuk terus berharap pada Tuhan. Menyerahkan untuk usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami Tuhan. Relasi kami dengan saudara-saudari kami, dengan teman-teman kami. Terutama relasi kami dengan Tuhan. Tolong kami untuk punya disiplin rohani yang baik di hadapan Tuhan. Untuk terus mengenal, mencari Tuhan. Terus berdoa, terus kontak dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami sangat sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Benar-benar Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kedua, kita berdoa untuk negara kita. Kita berdoa untuk kota yang kita jalani, Jakarta. Untuk negara kita Indonesia. Kita berdoa juga untuk perdamaian dunia yang terus sampai sekarang masih dalam dunia perang. Kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa Bapak untuk kota Jakarta yang kami tinggali Bapak. Kami berdoa untuk kota Jabodetabek sekitar kami yang kami jalankan sehari-hari. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya sepenuhnya pada Tuhan. Pemerintahan yang baru untuk pilkada, pemerintah daerah yang baru. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bapak tolong kami. Negara kami Tuhan boleh dikasihi oleh Tuhan. Boleh memperoleh belas kasihan kepada Tuhan. Untuk kami hidup lebih baik. Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian yang boleh stabil. Kami berdoa untuk perlakuan hukum yang adil. Kami berdoa untuk para polisi menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk keamanan, toleransi beragama. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang boleh ada Tuhan. Sungguh Tuhan tolong kami. Negara ini Tuhan boleh dicintai Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa untuk negara-negara dalam konflik dan negara yang terus dalam perang. Sungguh Tuhan yang boleh ampuni setiap pemimpin negara mereka. Mereka yang boleh disadarkan Tuhan untuk mencintai rakyat. Mencintai orang, mengasihi jiwa-jiwa yang sudah Tuhan ciptakan. Setiap gambar dan rupa Allah yang Tuhan ciptakan. Tuhan yang boleh memberkati orang-orang yang menjadi korban perang. Mereka yang kehilangan keluarga. Mereka kehilangan hidup yang layak. Sungguh Tuhan mereka hidup dalam ketakutan. Tuhan yang memberkati mereka. Biar damai Kristus boleh hadir dalam hati mereka. Dan kami terus berdoa sebagai anak Tuhan. Boleh mempunyai hati yang terus berdoa pada mereka. Dalam nama Allah, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Allah kami hidup, kami berdoa. Dan kami berterima kasih. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita dengan firman Tuhan, saya akan bacakan suatu ayat dari 1 Samuel 7 ayat 12. Ini sebuah kata yang kalau kita ikut ibadah awal tahun, ya, Pendeta Jody mengatakan sebuah kata yaitu Ebenezer, ya. 1 Samuel 7 ayat 12.
Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Up to this point the Lord has helped us, gitu ya. Jadi tahun ini tahun baru kita kadang suka gitu ya. Wah, meriah. Tapi kita diingatkan bahwa tahun ini umur kita bertambah. Gitu kan? Tidak ada umur yang makin pendek. Ya, umur bertambah berarti makin dekat dengan Tuhan, gitu ya. Kita belum tahu kita bisa lewatin hari ini, kita lewatin minggu ini, bulan ini, gitu ya. Tapi kita berserah pada Tuhan. Karena di sini katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan memimpin kita, gitu ya. Up to this point, gitu ya, the Lord has helped us. Ya, tinggal bagaimana kita melihat itu kepada Tuhan. Mari kita belajar dengan satu lagu. Trust and obey. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah perintah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita yang pujian ini 2 kali dalam bahasa Inggris, 2 kali dalam bahasa Indonesia. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. We do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, there is no other way to be happy in Jesus, to trust and obey. When we walk with the Lord, pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. When we walk with the Lord, ya sekali lagi dalam bahasa Inggris ya. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh sekali lagi yuk, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur jikalau dalam perjalanan hidup kami pada akhirnya Kristus tinggal dan masuk di dalam hati dan kehidupan kami. Tetapi kami menyadari masih begitu banyak hal yang kami kerjakan dalam kehidupan kami yang masih mendukakan Tuhan. Kami belum sungguh-sungguh menyerahkan hati dan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dunia masih begitu menyilaukan kami,
dan berbagai hal-hal yang dalam kehidupan kami terlalu banyak yang menyita perhatian dan fokus kami, sehingga kami seringkali mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami lalai untuk dengan setia dan taat membaca Alkitab. Kami lalai dan tidak setia untuk berdoa bersaat teduh. Kami lalai untuk melayani Tuhan. Kami lalai untuk membawa cinta kasih Tuhan kepada setiap orang yang lain. Ampuni kami karena kami masih hidup menurut kemauan kami sendiri. Kami masih menempatkan diri kami jauh melebihi daripada apa yang seharusnya. Kami masih menempatkan diri kami melebihi daripada mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami dan kami rindu Tuhan, setiap firman yang dibagikan akan benar-benar mempunyai kekuatan untuk mengubahkan kami. Ajarkan kami untuk bertekad, untuk hidup lebih baik lagi, setiap hari lebih baik lagi, setiap hari lebih baik lagi. Supaya hidup kami benar-benar diubahkan oleh Roh Kudus dan kebenaran firman. Dan pada akhirnya kami terus akan menjadi orang-orang yang akan terus mengutamakan Tuhan, menjadi orang yang setia dan taat untuk meneladani Kristus, menjadi orang-orang yang terus boleh menyadari tugas dan panggilan kami, dan dengan setia dan taat mengerjakan panggilan itu seumur hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kosongkan hati kami supaya nanti boleh dipenuhi oleh firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi yang baik, fokus yang baik, dan sikap hati yang baik, supaya hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih-benih firman. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Roma 12. Roma 12, kita akan baca ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Kita baca bersama-sama ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Saudara-saudara, masih di dalam rangka kita meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan sekali lagi sebelum kita melangkah ke tahun 2025. Saudara, tadi di ayat 2 dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ini salah satu kesulitan yang harus dijalani oleh setiap orang percaya, yaitu kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Di mana-mana dosa terjadi, ya, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, baik di tempat kerja, ya, di jalan-jalan raya, dan memprihatinkan juga bahkan di rumah kita, di keluarga kita, di kamar-kamar kita, ya, di kamar tamu kita, di ruang makan kita, itu dosa juga terjadi. Di dalam hubungan relasi suami dan istri, orang tua dan anak, seringkali kita kemudian bahkan menyuburkan dosa itu di dalam keluarga kita. Dan kita seakan-akan melihat tidak ada satupun area di dunia ini yang tidak tercemar oleh dosa. Karena itu memang yang dikatakan Alkitab, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka di mana manusia berada, di situ juga dosa akan terbawa. Manusia ada di tempat kerja, maka di tempat kerja itu dosa juga ada. Manusia berada di rumah, maka di rumah itu dosa juga terjadi.
manusia berada di dalam tempat ibadah, maka dalam tempat ibadah itu juga akhirnya tercemar oleh dosa. Karena manusia sudah dikuasai oleh dosa. Tetapi Allah memberitakan kita meskipun kita masih dikuasai oleh daging kita, ya, masih ada keinginan-keinginan dosa di dalam hidup kita, dan di tengah-tengah dunia juga yang sudah jatuh di dalam dosa, Allah tetap menginginkan kita, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Allah menginginkan kita melakukan satu transformasi, perubahan untuk terus boleh mengubah dunia ini, mengembalikan dunia ini seperti sebelumnya. Dan itulah sebenarnya makna daripada penebusan. Penebusan yang Kristus berikan kepada kita itu memulihkan, itu berupa sebuah pemulihan. Kita yang sudah dikuasai oleh dosa, maka kita kemudian dikembalikan lagi status kita. Gambar dan rupa Allah itu dikembalikan kepada kita, sehingga kemudian kita secara status sudah dianggap sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Itu pertama kali yang Tuhan kerjakan kepada kita. Pemulihan di dalam diri kita, orang berdosa, dan secara status itu sudah dikerjakan oleh Allah. Oleh karena itu tadi ayat yang dibacakan tadi dikatakan yang lama sudah berlalu, ya, dikatakan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa maksudnya ini? Kita mungkin berpikir yang lama sudah berlalu, kehidupanku yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kok faktanya aku masih berbuat dosa. Setelah aku percaya, setelah aku terima Kristus, bahkan setelah aku puluhan tahun terima Kristus, aku masih berbuat dosa. Bahkan mungkin ada dosa-dosa yang masih menguasai aku. Bahkan sebelum aku bertobat, dosa itu sudah ada. Sekarang setelah bertobat, setelah puluhan tahun aku menjadi Kristen, dosa itu tetap ada. Jadi maksud ayat tadi itu apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Ini bicara soal status. Karena dosa itu, sebagai orang berdosa ada dua hal. Yang pertama adalah status kita sebagai orang berdosa. Kemudian yang kedua, dosa sebagai sebuah tindakan yang masih ada di dalam diri kita. Secara status kita sudah dianggap orang benar di hadapan Tuhan. Waktu kapan? Waktu kita percaya. Waktu seorang percaya, saat itu juga dia sudah dianggap sebagai orang benar. Statusnya di hadapan Tuhan sudah dianggap sebagai orang benar. Dan ayat itu bicara soal status ini. Yang lama sudah berlalu, ya. Engkau bukan lagi manusia lama, kau sekarang menjadi manusia baru. Kau sekarang bukan lagi manusia yang berdosa, yang sudah memberontak kepada Allah, tapi sekarang kau sudah menjadi manusia baru yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Oleh siapa? Oleh Kristus. Ayat tadi bicara soal status. Status, ya. Nah, tetapi setelah status ini diperbaharui, dosa itu kan tetap masih ada dalam diri kita. Kita masih punya karakter yang berdosa, kita masih punya kebiasaan-kebiasaan yang berdosa, kita masih punya pikiran yang berdosa, hati yang berdosa, dan semua mungkin hobi kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Itu masih iya, tapi itu tidak menggugurkan status kita. Nah, Allah menghendaki maka dengan status kita itu sebagai orang yang baru, manusia baru, maka hidup kita ini juga diubahkan. Ya. Jadi Allah menginginkan, ingat ya, kamu sudah manusia baru, engkau menjadi anakku sekarang. Ya, kita dianggap sebagai orang benar, maka mari kita berjuang supaya kehidupan kita itu sesuai dengan status itu. Sesuai dengan status itu. Itu perjuangan kita. Nah, tetapi perjuangan kita ini bukan perjuangan yang mudah, ya. Karena kita ditempatkan di dunia yang berdosa. Ditempatkan dunia yang berdosa, di mana keberdosaan itu bekerja melalui semua hal yang sekitar kita. Ya, dosa itu bekerja melalui apa? Melalui kebudayaan kita misalnya. Kita tahu banyak kebudayaan manusia yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, misalnya penyembahan arwah dan sebagainya. Kebudayaan yang percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib. Bukan hanya percaya kekuatan gaib itu ada, tapi kemudian dia menyembah kepada kekuatan-kekuatan gaib itu. Ya, kebudayaan yang bilang ada tanggal-tanggal yang baik, ada tanggal tidak baik. Ada hari yang baik, ada hari yang tidak baik. Itu muncul dari kebudayaan. Dan kita tahu itu bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Bukan cuma dari kebudayaan, tapi dari dunia pendidikan. Ya, kita berapa tahun
usia kita dihabiskan di dalam sekolahan. Mulai kita sekarang malah mulai playgroup ya, playgroup TK, SD, SMP, SMA, kuliah ya. Berapa tahun? 6, 12, hampir 16, 18 tahun hidup kita dihabiskan untuk di dalam masa dunia pendidikan. Tapi kita tahu juga di dalam dunia pendidikan pun banyak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Misalnya pendidikan yang menghasilkan para saintis yang akhirnya menolak adanya Tuhan. Para sains, para ilmuwan-ilmuwan yang pada akhirnya dengan kepintarannya akhirnya menolak keberadaan Tuhan. Atau pendidikan yang kemudian sangat mengutamakan manusia lebih daripada mengutamakan Tuhan. Ya, misalnya bagaimana hari ini gerakan-gerakan yang melegalkan LGBT itu mereka punya pandangan bahwa manusia itu yang paling penting. Itu disebut sebagai humanisme, humanisme. Human manusia yang menjadi isme dalam arti manusia menjadi pusat, menjadi satu aspek yang paling penting. Itu namanya humanisme. Dan itu berarti manusia menjadi paling penting, dia bahkan melebihi Tuhan. Nanti muncul aturan misalnya, mungkin di Indonesia sudah ada orang tua tidak boleh pukul anak. Ya. Hari ini menjadi guru juga tidak mudah, saudara, karena ada aturan juga guru tidak boleh pukul anak. Hari ini kita sudah mendengar banyak cerita, bahkan ketika seorang guru, ya pendidik dianggap mengucapkan satu kalimat yang mungkin didefinisikan sebagai kasar atau sebuah kalimat istilahnya sekarang pembulian, itu guru bisa didatangi oleh banyak orang tua. Ya. Hari ini kita hidup di zaman yang sangat menempatkan humanisme. Ya. Dan itu kita tahu itu bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab berkata bukan manusia yang paling penting, tapi Tuhan yang paling penting. Hidup kita harus teosentris, harus godly ya. Tuhan itu yang paling penting, bukan manusia. Bukan berarti manusia tidak penting, tapi kita tidak boleh mementingkan manusia lebih daripada Tuhan. Ya, itu pun bertentangan dengan Alkitab. Kebudayaan kita sehari-hari. Ya berkembang hari ini misalnya dunia yang membawa manusia pada kehidupan yang sangat materialisme, ya, sangat mementingkan harta, uang dan kekayaan, dunia yang sangat mementingkan kesenangan hedonisme. Dan hari ini kita lihat misalnya banyak orang-orang yang menjadikan hidupnya kebiasaan hedonisme itu nongkrong di kafe dan sebagainya itu sebagai betul-betul menjadi gaya hidup. Ini kita lihat ada perubahan yang begitu luar biasa di dalam dunia. Kalau dulu di abad-abad sebelumnya perubahan manusia itu melalui indoktrinasi pikiran, ya, didoktrin manusia itu berubah. Hari ini perubahan tidak dilakukan dengan cara seperti itu. Kalau dulu abad modern itu mengubah manusia melalui doktrin, tapi hari ini zaman sekarang, zaman posmo mengubah manusia bukan dari doktrin, tapi dari mana? Dari lifestyle kita, dari gaya hidup, dari luar. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena perubahan yang dari luar, dari lifestyle itu seringkali kita tidak sadari. Tiba-tiba gaya hidup itu mengikat kita. Awalnya mula-mula cuma enak kan nongkrong di kafe sambil ngopi dan sebagainya ya. Mula-mula cuma itu. Tapi kemudian menjadi kebiasaan, dan akhirnya bukan menjadi kebiasaan tetapi menjadi satu hal yang terus akhirnya mengikat seorang sehingga kalau dia tidak nongkrong di kafe, tidak nongkrong di mall itu buat dia itu seperti dunia kiamat. Saya tahu ada satu suami istri di daerah perumahan saya ya, yang ini satu perumahan tahu semua. Suami istri ini dari mall buka pagi sampai mall tutup menghabiskan waktunya di mall. Di mana? Di Citraland. Itu semua orang tahu. Ini suami istri ini pokoknya kalau ini pagi langsung ke mall. Ya. Mungkin karyawan mall belum datang dia sudah datang duluan. Karyawan mall sudah pulang dia masih di situ. Dan semua orang tahu. Satu pasar tuh tahu semua. Itu suami istri suka menghabiskan waktunya di mall. Saya tidak tahu apa yang dia kerjakan, mungkin membunuh kejenuhan di rumah dan sebagainya. Dan kita lihat hari ini anak-anak kita pun ya banyak tidak sedikit yang akhirnya terjerat di dalam gaya hidup seperti itu. Apalagi sekarang hari ini kantor sudah mengizinkan ya, banyak kantor sudah mengizinkan bebas kerja di mana saja, bebas tidak terikat oleh ruang dan waktu. Harus di sini, harus ngantor, tidak. Boleh kerjain di kafe, boleh kerjain di mana ya. Boleh seperti itu. Dan tetapi kemudian kita lihat bahwa akhirnya lifestyle itu, gaya hidup itu membentuk pemikiran. Nah ini bedanya. Kalau dulu pemikirannya dulu didoktrin kemudian dari pikirannya itu membentuk gaya hidup. Sekarang kebalik. Gaya hidupnya dulu dirubah, gaya hidupnya akhirnya membentuk pemikiran. Ya. Kalau dulu dari sini keluar, sekarang dari luar masuk ke dalam membentuk pemikiran. Nah saudara, ini
bukan tantangan yang mudah. Bukan tantangan yang mudah. Apalagi nanti anak-anak kita ini akan mengalami banyak problem, banyak pergumulan yang jauh lebih sulit daripada kita. Hari ini anak-anak kita tuh dari umur 3 tahun sudah kenal gadget. Ya, kalau kita dulu mainannya apa sih? Kelereng, layang-layang ya. Mainan-mainan yang tradisional yang justru sebenarnya lebih sehat karena hampir semua permainan itu gerakan, harus gerakan. Layang-layang nanti ngejar ya, lari. Saya dulu masih mengalami seperti itu. Nanti ada layangan putus, wah lari ya, padahal layangan juga dibilang mahal juga kagak gitu. Tapi senengnya rebutannya itu loh, ya kan? Nanti kalau dapat satu, yang lain ngerubung, layangan disobek rame-rame, jadi nggak ada yang dapat. Ya, kelereng, masih lari-lari, main bola dan sebagainya ya, dan berbagai jenis permainan yang tradisional yang selalu ciri-cirinya apa? Badan kita gerak terus. Itu bikin mungkin orang dulu lebih sehat. Tapi hari ini kan anak umur 3 sudah kenal gadget. Ya, tanpa sadari kita sudah membawa anak kita di dalam hutan belantara yang namanya internet itu. Mereka duduk, diam, tenang dan bisa berjam-jam menghabiskan itu. Ya, bukan cuma anak-anak kita, bahkan mungkin banyak orang tua, saudara-saudara, saya juga tidak tahu, saudara menghabiskan waktu berapa banyak dengan sosial media. Dan tanpa disadari itu menjadi gaya hidup kita. Menjadi lifestyle kita. Dan kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kita semua terkena ini. Semua ini terkena. Nah, jadi kalau kita pikirkan semua aspek dalam kehidupan kita tuh betul-betul akhirnya mempengaruhi kita, merubah kita. Merubah dari luar, akhirnya merubah sikap hati kita, merubah cara pikir kita. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang dikatakan tadi di ayat 2, kita akhirnya justru menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat 2 tadi mengatakan janganlah serupa dengan dunia ini. Ya, dan kita akhirnya tanpa sadari kita diubah. Ya. Apalagi misalnya sekarang yang berkantor ya, yang berkantor kalau di kantor itu kemudian mengenakan target dulu. Pengalaman saya bekerja waktu atasan kita menekankan target tanpa sadari kita pun akhirnya menekan anak buah kita ya, dan akhirnya anak buah menekan anak buahnya lagi, yang paling kasihan yang paling bawah. Ya, ditekan apa? Target. Kemarin ada yang cerita ya, seorang dokter di sekitar sini, dia dari luar praktek di sini, habis satu rumah karena biayanya begitu mahal. Dan waktu kerja di rumah sakitnya kasih dia target, harus ada omset sekian. Ya. Maka katanya kalau sebenarnya nggak perlu operasi, dioperasi aja. Dokternya bilang kalau lu dioperasi kan lagi dibius, emang tahu apa yang kita kerjain? Disobek, jahit lagi, kita juga nggak tahu. Ya. Demi mengejar target. Sehingga akhirnya kita lihat banyak akhirnya dunia pekerjaan yang menjadi sangat tidak manusiawi. Kenapa? Karena itu tadi, dunia yang mengejar kita. Materialisme ya dalam hal ini. Tantangan kita begitu banyak, ada materialisme, ada hedonisme, gaya hidup yang selalu mengejar kesenangan, ya. Ada humanisme tadi yang saya katakan, mementingkan manusia di atas segalanya, dan masih banyak isme-isme yang lain. Itu menjadi hal yang tidak mudah bagi seorang Kristen untuk dikatakan, untuk melawan apa dikatakan 2 tadi, jangan menjadi serupa dengan dunia itu. Tetapi jadi kalau sekarang kita dikuasai oleh berbagai hal dalam aspek dunia kita, sekitar kita yang sudah jatuh dalam dosa, apakah ada kemungkinan sekarang orang Kristen bisa memenangkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia itu? Saudara, puji Tuhan, itu salah satu tujuan daripada Kristus menjadi manusia. Itu salah satu tujuan inkarnasi. Kristus menjadi manusia, berdagang sama seperti kita, dan dia mengalami pergulatan sama persis dengan kita. Tidak ada yang berbeda. Kristus masuk di dalam kebudayaan orang Yahudi saat itu, dan dia hidup di dalam kebudayaan itu, ya. Dan dia mengalami semua problem-problem pergumulan persis seperti yang manusia yang kita alami juga. Tapi Kristus sudah ngasih contoh bahwa dia memenangkan ya kemanusiaannya, di mana dalam kemanusiaannya dia menjadi orang yang betul-betul taat kepada visinya Tuhan, kepada misinya Tuhan, dan dia memenangkan itu. Sudah ada contohnya. Sehingga kita tidak bisa punya alasan, wah maaf Tuhan, saya tidak mampu. Sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya.
Dan panggilan Alkitab adalah supaya kita meneladani Kristus. Supaya kita meneladani dia, mencontoh dia. Itu panggilan kita. Kalau tadi dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau gitu kita harus menjadi apa? Mari kita lihat beberapa ayat. Yang pertama dari Roma 8 ayat 29. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Ada 3 ayat yang akan kita baca. Yang pertama adalah Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekali lagi saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, umat pilihan, kita orang percaya, ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah saudara, ayat ini bicara soal predestinasi. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum dunia ada, ya, di dalam kekekalan Allah sudah menetapkan dia akan menyelamatkan sekelompok umat pilihan, di mana umat pilihan itu, ya, ditujukan apa? Mereka ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini di dalam waktu kekekalan. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah menentukan memilih umat pilihan, dan umat pilihan ini ditentukan harus menjadi sama seperti Kristus. Itu dalam waktu kekekalan. Ya. Sekarang kita lihat, di dalam masa gini bagaimana? Ya, kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Kalau tadi bicara di dalam waktu kekekalan, ya, di masa sekarang bagaimana? 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua, saya bacakan di ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, perhatikan istilahnya, kita hari ini, sekarang di dunia ini sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Maksudnya apa dalam kemuliaan yang semakin besar? Kita diubah menjadi semakin mirip dengan Kristus, makin mirip dengan Kristus. Dengan berjalannya waktu kita harus semakin mirip dengan Kristus, semakin mirip dengan Kristus. Itu maksudnya. Ya. Kalau tadi waktu kekekalan, ayat ini bicara waktu sekarang, hari ini, dan ada ayat satu lagi bicara nanti. Ya, mari kita lihat di 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, saudara, kita melihat keserupaan dengan Kristus itu sudah ditentukan Allah dari kekekalan. Sedang dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan kapan? Hari ini. Dan nanti waktu Yesus datang kedua kali kita akan diangkat dalam kemuliaan, dan waktu itu kita akan menjadi sama seperti Kristus. Apa maksudnya sama seperti Kristus? Kita tidak lagi berbuat dosa. Dan di dalam kekudusan kita yang sempurna nanti itu kita akan melayani Bapa sampai selama-lamanya. Saudara, maka kita lihat keserupaan dengan Kristus itu poin utama. Justru itu yang harus kita kejar di dalam hidup kita. Setiap hari, di dalam setiap hal. Menjadi sama seperti Kristus. Keserupaan dengan Kristus itulah panggilan daripada dan tujuan hidup kita. Itulah gaya hidup yang harus kita jalani setiap hari-hari ini. Meneladani Kristus, menjadi sama dengan Kristus. Serupa dengan apanya? Menjadi sama dalam hal apanya?
pertama kita lihat Yesus memiliki begitu mengasihi Bapa. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus terikat di dalam kasih yang kekal dan Allah Anak Yesus begitu mengasihi Bapa. Ya, oleh karena itu perintah utama dalam Alkitab adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kemauanmu, dengan segenap seluruh hidupmu. Itu hukum yang pertama. Kita lihat bagaimana Kristus begitu mengasihi Bapa. Maka kita harus meneladani Kristus sama dengan Kristus, yaitu kita pun harus mengasihi Bapa. Dan kasih kepada Bapa sebagai kasih yang paling besar, yang paling utama. Tidak boleh ada kasih apapun yang boleh menyamai kasih kita kepada Bapa. Dikatakan kalau kita mengasihi yang lain apapun lebih daripada mengasihi Tuhan, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Maka kita meneladani Kristus dalam hal mengasihi Bapa. Yang kedua, kita meneladani Kristus dalam hal bagaimana Kristus akhirnya waktu menjadi manusia, dia sepenuhnya menjalankan perintahnya Bapa. Yesus berkata, apa yang aku katakan ini adalah berasal dari Bapa. Dan aku hanya mengatakan apa yang Bapa katakan kepadaku. Dan Yesus taat untuk menjalankan misinya Bapa, yaitu apa? Misi keselamatan itu. Bahkan di dalam menjalankan misi keselamatan itu dia tanggalkan semua kealahan dia. Ya, di Filipi 2 dikatakan Yesus akhirnya menanggalkan kealahannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mengosongkan dirinya. Di dalam dia tekad untuk menjalankan misinya, Yesus rela korbankan apapun untuk menjalankan misinya Bapa. Kita pun harus meneladani itu. Saudara, masih ingat kesaksian 2 minggu yang lalu dari Adit dan Putri? Saya berhari-hari memikirkan mereka berdua. Saya begitu kagum dengan mereka berdua. Saya mau ulangi sedikit supaya saudara mengingat kembali kesaksian Adit dan Putri. Saudara tiap kali mendengar kesaksian-kesaksian seperti ini, jangan cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Saudara langsung refleksi diri. Kok bisa ya dia seperti itu? Kok gua nggak bisa? Nah, terus berjuang mohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa menjadi seperti itu. Maka setiap kali kita mengundang orang lain untuk di sini memberi kesaksian sharing, saya harap saudara memiliki sikap seperti itu. Saudara harus ingat, Adit dan Putri bukan hamba Tuhan dalam arti mereka tidak pernah sekolah Alkitab. Mereka itu kaum awam seperti saudara sekalian. Sekali lagi, mereka adalah orang awam. Mereka bukan tidak pernah sekolah teologi. Ya. Putri S1 Universitas Indonesia, S2-nya di Austria, di Pittsburgh. Ya. Ini bukan sekolah ecek-ecek, saudara. Ya. Adit sebuah sekolah terkenal juga di Bandung. Tapi mereka dalam menjalankan panggilan Tuhan luar biasa. Ya. Kemudian mereka memutuskan untuk masuk dalam dunia pendidikan, menjadi guru bersama dengan beberapa misionaris dari luar negeri di daerah Bokondini, ya, di Papua. Setelah mereka 6 tahun di sana, tiba-tiba Tuhan gerakkan mereka. Ayo sekarang mulai pelayanan sendiri. Dan mereka berdua digerakkan, mereka tanya, kita mau kemana? Nggak tahu, karena pimpinan Tuhan masih belum jelas mereka akan kemana. Kalau itu bagaimana? Kita masuk saja ke pedalaman, lebih dalam lagi. Maka dari Bokondini mereka jalan bertiga dengan ditemani oleh satu orang lokal. Dan mereka jalan bertiga. Jalan kemana? Tidak tahu. Tidak tahu mereka akan kemana. Dan mereka jalan masuk satu desa. Sampai di desa itu mereka duduk, mereka melihat-lihat, berkenalan, bercakap-cakap dengan warga di sana. Dan mereka berdoa, Tuhan apakah ini tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepada kami? Tuhan bilang tidak, jalan lagi. Dan mereka jalan terus. Jalan terus. Berapa lama saudara perjalanan mereka? 40 hari. Jalan kaki. Ya. 3 distrik, 26 desa. Desa pertama, desa kedua, desa ketiga, desa ke-10, desa ke-15, desa ke-20, desa ke-26. Tuhan masih bilang, no, bukan di sini. Akhirnya mereka tiba di desa ke-27 yang namanya Kosarek. Di situ mereka punya perasaan yang kuat. Di sini Tuhan tempatkan mereka. Dan salah satu cara mereka mengetahui bagaimana Tuhan tempatkan mereka di situ karena di situ tidak ada sekolahan. Maka mereka tetapkan, ya di sini. Nah, mereka merintis dari nol. Dari nol sampai sekarang punya bangunan gedung sekolah dan mereka sekarang sudah 7 tahun di sana. Ya, saudara tahu sendiri kisahnya.
Imbrea, anaknya itu nama lengkapnya Imbrea, ya, panggilannya Brea, terkena wabah campak juga. Ya, 35 anak meninggal karena wabah campak itu. Tidak ada obat, tidak ada dokter. Dan mereka rela. Saudara, saya bisa membayangkan ketegangan mereka waktu Brea itu sakit kena campak. Tiap hari mereka mendengar si ini meninggal, sampai 35 anak meninggal. Saya tidak bisa pikir bagaimana perasaan mereka sebagai orang tua. Itu anak pertama, anak yang mereka cintai waktu umur 3 tahun terkena campak juga. Tidak ada obat. Ya. Tapi saudara tidak mendengarkan setelah Brea terkena sakit, kemudian mereka putuskan, ayo kita tinggalkan Kosarek. Kita cari tempat pelayanan yang lebih baik, yang di kota, yang fasilitas kesehatan lebih lengkap. Supaya kita sebagai orang tua bertanggung jawab juga terhadap anak. Itu pikiran yang normal ya. Tapi mereka tidak punya pikiran begitu. Untuk apa? Untuk menjalankan misinya Tuhan. Saudara, puji Tuhan akhirnya pesawat itu datang membawa obat-obatan dan akhirnya si Brea terselamatkan. Waktu saya makan, dia kan perlu 3 guru dan perlu tenaga perawat, perlu tenaga dokter. Saya berhari-hari memikirkan mereka. Saya berdoa untuk mereka dan saya bilang, saya ingin berbagian dalam pelayanan ini. Akhirnya saya cerita ke Pak Matius Mangentang. Karena di STT Setia itu bukan cuma ada sekolah teologi, dia juga ada sekolah menengah teologi tingkat SMA, dia juga ada sekolah perawatan, akademi perawat. Saya bilang sama Pak Matius, Pak, ini ada rekan perlu tenaga guru dan juga perlu tenaga perawat. Saya share ke Pak Matius Mangentang, saudara. Pak Matius Mangentang geleng-geleng kepala. Ini orang gila berdua ini. Saya mau ketemu. Bayangkan saudara kalau tanya sama orang-orang, banyak orang kagum dengan Pak Matius Mangentang. Pak Matius Mangentang tuh kayaknya belum ada daerah di Indonesia yang belum pernah dia datangi. Ya. Dia bisa memulai gerakan dari nol, ya, dan sekarang punya STT di 24 kota di Indonesia. Setiap tahun memvisuda kurang lebih 5.000, 3.000 sampai 5.000 hamba Tuhan, ya. Dan dia punya murid-muridnya mendirikan 700 sampai 1.000 gereja. Ini orang besar sekali. Dan semua orang kagum dengan Pak Matius Mangentang. Tapi begitu saya share Adit dan Putri, dia langsung pikir saya mau ketemu, dan memang saya rencana mempertemukan mereka. Akhirnya kami bertemu bertiga. Dan Pak Matius Mangentang kagum sekali dengan Adit dan Putri. Ada orang seperti ini. Dan nanti bulan Mei Pak Matius akan mengirimkan guru dan juga perawat ke sana. Saya menghubungi rekan-rekan yang dokter, Diana Samara, punya enggak dokter yang mau dikirim ke sana, ke Kosarek. Kita akan rapat untuk mengirim dokter dan perawat ke sana bulan Mei. Saudara, saya tiap kali memikirkan Adit dan Putri, saya berhari-hari memikirkan Adit dan Putri itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau belajar seperti mereka. Aku mau belajar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, berkorban, rela berkorban seperti itu. Dianggap orang gila ini. Ya. Kalau orang-orang mendengar, orang kan bilang, ini papa mama tidak bertanggung jawab ini. Masa bawa anaknya ke daerah situ? Ini betul-betul tidak bertanggung jawab, betul? Saudara, akan banyak orang bilang begitu. Masa anaknya dibawa ke satu tempat yang di situ ada penyakit, tapi gak ada obatnya, gak ada dokter. Ini bukan orang tua bertanggung jawab. Ya. Dan orang bisa pakai ayat Alkitab untuk menyerang mereka. Tapi kita tahu hati mereka digerakkan oleh Tuhan. Ya. Dan memang Tuhan nyatakan pemeliharaan. Ya. Di hari-hari di mana Brea itu akhirnya sakitnya makin parah, tiba-tiba obat itu datang. Ya. Putri lagi mengajar, dia dengar suara pesawat. Dia tidak sempat nemui karena dia lagi ngajar. Terus setelah ngajar dia tanya apa tuh? Oh, ini ada pesawat bawa obat untuk Brea. Dan akhirnya Brea diselamatkan. Saudara, tapi di bagian cerita ending ini, saudara jangan terus mengambil kesimpulan, oh kalau orang mencintai Tuhan, doa, Tuhan pasti jawab dan akhirnya pasti endingnya pasti happy. Enggak. Itu kehendak Tuhan buat Adit dan Putri menyelamatkan Brea. Tapi ini jangan jadi kunci, nanti saudara bilang, berdoa sama Tuhan, berharap Tuhan pasti jawab doamu. Tidak, itu tidak boleh menjadi doktrin. Tapi kita percaya Tuhan itu mendengar doa kita. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Apapun keputusannya, itu yang terbaik buat kita. Saudara, tapi orang-orang seperti ini, ya, kerajaan Allah itu bisa dibangkitkan sampai hari ini karena ada orang-orang seperti ini. Seperti Adit dan Putri. Saudara, apakah saudara tidak ingin seperti itu? Apakah saudara tidak ingin mencintai Tuhan seperti itu? Ya, bayangkan dengan waktu yang kita habiskan tiap hari untuk hal-hal yang sebenarnya hal yang sia-sia.
Nah, hari ini saya ingin saudara merenungkan sekali lagi. Kita meninggalkan 2004 dan kita menuju ke 2025. Pikirkan hal-hal sia-sia apa-apa yang sudah kau kerjakan menyita waktumu begitu banyak di tahun 2024. Aku itu di hadapan Tuhan bertobat dan minta kekuatan dari Tuhan, tidak lakukan itu lagi. Tidak membuang waktu terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi mari kita terus fokus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjalankan misinya Tuhan, apapun dikorbankan. Dan kita sudah melihat sendiri contohnya. Ya, kalau Yesus mungkin terlalu jauh, terlalu sempurna, adik dan putri sudah ke sini. Sudah datang ke tempat ini. Dan mereka sudah sharing bagaimana mereka menjalankan misinya Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara tidak pengen seperti itu? Apakah saudara tidak pengen seperti itu? Nah, saudara, menjadi seperti Kristus dalam hal apa lagi? Dalam hal karakter. Ya. Yesus yang begitu kasih, begitu lemah lembut, begitu sabar, pengampun, ya, dan dia selalu membawa damai sejahtera. Ya, kemarin saya sharing di Komsel Usia Indah. Kalau kita di akhir 2024 kita kemudian memikirkan, aduh kok di ujung 2024 ingat flashback lagi ke 2024 kok akhirnya aku berselisih dengan si A, aku berantem dengan si B, aku bertengkar dengan si C, A, B, C. Masalahnya mungkin bukan di A, bukan di B, bukan di C, tapi di kita masalahnya. Wah, jangan-jangan masalahnya di aku. Karena kita di mana-mana selalu menebar perselisihan, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting sama sekali, kita selalu ingin berselisih dengan orang lain. Bertobat. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menabur damai sejahtera, yang kita tuai juga damai sejahtera. Kalau kita menabur kebaikan, kebaikan juga yang akan kita tuai. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara sekali lagi memikirkan, ya, di tahun 2024 akhir ini yang sudah kita lalui. Pertanyaannya adalah, apakah engkau makin serupa dengan Kristus atau sebaliknya, engkau makin serupa dengan dunia? Yang mana? Sekali lagi, tolong pikirkan itu, renungkan itu. Apakah setelah 2024 ini lewat, engkau menjadi semakin mirip dengan Kristus atau sebaliknya engkau menjadi semakin mirip dengan dunia? Nah, kalau ternyata, aduh Tuhan, aku kok semakin mirip dengan dunia, mohon ampun, akui dosa itu, bertobat di hadapan Tuhan, mohon kekuatan supaya nanti di ujung 2025 waktu kita refleksi lagi, kita merenungkan, kita introspeksi, kita menyadari, oh aku bertumbuh di hadapan Tuhan dan aku puji Tuhan, aku sekarang semakin mirip dengan Kristus. Apakah kita sudah setia? Bagaimana caranya supaya aku semakin mirip dengan Kristus? Saudara baca semua buku. Dulu kita pernah punya rencana untuk bikin kelompok-kelompok, ya. Ada beberapa buku yang sudah saya kumpulkan soal pemuritan. Satu kelompok satu buku, satu kelompok satu buku, dan satu kelompok itu kemudian meringkas buku itu, sharing, ya. Dan semua buku itu sama, saudara. Banyak hal yang beda, tapi untuk pertumbuhan rohani itu sama semua. Yaitu apa? Disiplin rohani. Udah nggak ada yang lain. Baca Alkitab, berdoa, melayani, bersekutu, beribadah, ya itu. Coba evaluasi lagi sejauh mana engkau begitu disiplin untuk berdoa, membaca Alkitab, melayani, bersekutu, beribadah. Ya, sejauh mana engkau sudah disiplin melakukan itu. Tidak ada cara lain untuk menjadi serupa dengan Kristus dengan ya cuma cara itu. Puji Tuhan jikalau kemudian Tuhan menggerakkan kau sehingga kau sadar ada satu misi yang Tuhan berikan kepadamu. Kerjakan itu. Jangan pernah tunda. Jangan terlalu silau dengan apa? Dengan kemegahan dan kemewahan dunia. Ini dunia ini sebentar, saudara. Sebentar sekali. Kemarin saya baca ada seorang ilmuwan yang memperkirakan dunia akan kiamat di tahun berapa? Tahun depan, saudara. 2026. Saya baca. Oh, ini kenapa nih? Dia cuma bilang begini. Kalau dulu Malthus, ada hukum Malthus ekonomi di tahun 60-an, dia bilang nanti kiamat tiba kapan? Bukan kiamat, tapi dia mengamati pertumbuhan daripada manusia, jumlah populasi dari manusia. Ya. Dan di tahun 60-an itu jumlah manusia
kurang lebih di zaman Malthus itu hanya kurang lebih 3 miliar. Tapi hari ini jumlah manusia sudah 8 miliar. Jadi si saintis ini bilang 2026 nanti dunia kiamat. Kenapa? Karena jumlah populasi manusia sudah over, sudah melebihi sehingga suplai makanan itu akan terganggu. Itu akan kiamat. Itu perkiraan dia. Ya. Tapi kalau dia bilang begitu, ya dia kan ilmuwan, dia nggak pernah baca Alkitab yang bilang tentang hari itu tidak ada orang yang tahu, anak pun tidak. Ya dia tidak baca Alkitab, mungkin ya wajar-wajar aja dia bilang begitu. Tapi saya mau kasih mengingatkan saudara-saudara, waktu itu cepat sekali. Cepat sekali. Dan kerinduan saya adalah setiap saudara-saudara bertumbuh di hadapan Tuhan. Setiap saudara punya misi di hadapan Tuhan. Saudara menjadi orang yang begitu mengasihi Tuhan. Begitu mengasihi Tuhan. Dulu kami diajarkan oleh hamba Tuhan yang lama metode apa? Squeeze. Ini squeeze. Kalau ini kain basah ya, terus saya peres sampai keluar airnya. Terus peres sampai kalau perlu tangan kita berdarah supaya kain itu airnya betul-betul habis. Tapi kalau sudah sendiri nggak bisa, panggil orang lain. Ayo berdua tangan, berdua. Ya, itu menyatakan bahwa untuk pertumbuhan itu selalu butuh orang lain. Artinya apa? Squeeze hidupmu. Squeeze untuk Tuhan. Squeeze uangmu kasih Tuhan. Squeeze waktumu untuk Tuhan. Squeeze perhatian kamu, pikiran kamu untuk Tuhan. Jangan habiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Yang kalau kita pikir sebenarnya, ngobrol perlu. Nah ini panggilan orang Kristen itu ya, bukan untuk menarik diri dari dunia. Tidak. Ada sebuah buku berjudul Christ and Culture, Richard Niebuhr. Dia bilang posisi iman Kristen dengan kebudayaan itu ada bermacam-macam. Yang pertama, iman Kristen bertentangan against culture. Dia bilang tidak. Kalau iman Kristen bertentangan dengan culture dunia, akhirnya ada orang-orang yang seperti ini, akhirnya mereka mengasingkan diri dari dunia. Seperti orang-orang Emis atau orang-orang Esena. Ya, mereka menarik diri dari kehidupan rame-rame dan mereka tinggal sendiri, punya komunitas sendiri. Karena apa? Ini dunia sudah berdosa dan mereka tidak mau bercampur dengan itu. Itu bukan panggilan kita. Tidak perlu juga ke gunung bertapa sendiri. Itu bukan panggilan kita. Ya. Yang kedua bilang kekristenan itu Yesus adalah menggenapkan kebudayaan. Kebudayaan ini banyak hal yang baik-baik dan Kristus menggenapkan. Ada pandangan ketiga, dia mengatakan Kristus menyempurnakan kebudayaan. Tapi yang benar adalah Kristus mentransformasi kebudayaan. Yesus Allah meninggalkan tata surga mulia, masuk ke tengah dunia berdosa, dan dari dunia yang berdosa ini Yesus merubah dunia. Itu panggilan kita. Jadi kita harus masuk dan dari dalam kita merubah. Itu panggilan kita, mentransformasi kebudayaan. Ya kalau hari ini misalnya saudara ada yang memang pengen jadi dokter saja. Masuk ke dunia kedokteran, tapi kemudian menegakkan kerajaan Allah di dunia kedokteran. Rindu sekali saudara kalau misalnya ada orang kaya Kristen bikin rumah sakit, ya, dan rumah sakit itu melayani dengan kasih, ya. Rumah sakit itu tidak mengutamakan uang, ya. Ini nggak perlu operasi, ngapain operasi mahal, cara yang murah aja ini. Itu luar biasa saudara. Masa kita nggak rindu ada rumah sakit seperti itu? Pasti kita rindu. Kita rindu ada sekolah yang mengajarkan anak bukan cuma isi sains, ilmu, tapi kemudian dia menjadi orang yang punya moral tidak baik, etika tidak baik. Kita rindu ada sekolah yang juga mengajarkan anak itu menjadi kasih, mengasihi orang lain, orang yang toleran. Ini menjadi orang Kristen itu kita harus kuat di dalam iman kita yang bersifat ke dalam. Iman di dalam itu harus bersifat eksklusif. Kita harus memegang doktrin di dalam itu tidak goyah. Kalau dikatakan keselamatan di luar Kristus, tidak ada keselamatan di luar Kristus, ya kita harus pegang itu. Di luar Kristus tidak ada keselamatan, kita harus pegang kokoh itu. Hanya Kristus satu-satunya jalan menuju keselamatan, kita harus pegang kokoh itu. Hanya Alkitab yang akan bisa memberikan hidup kebahagiaan buat manusia. Kita harus pegang itu. Dan kita tidak boleh percaya di sana ada jalan lain. Itu di dalam. Tapi waktu kita berrelasi dengan orang lain, kita harus penuh kasih. Harus menyatakan kasih Kristus. Kita tidak boleh, orang berdosa, kamu di luar Kristus ya, saya sudah di surga, kamu belum. Terus kita bikin benteng, bikin jarak.
Bukan itu panggilan kita. Justru panggilan kita memeluk mereka, mengasihi mereka. Jadi ada beda iman secara doktrinal di dalam yang harus kuat. Tapi waktu kita berrelasi dengan orang lain, itu kita harus bersifat inklusif. Lemah lembut, mengasihi mereka, menganggap mereka semua dalam kutip adalah manusia. Kita menerapkan prinsip Alkitab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya sederhana, kalau dalam Alkitab seorang dulu raja itu punya 3 peran. Dia sebagai seorang raja kuasa, tapi dia juga sebagai seorang bapa. Seperti hubungan ayah dan anak. Dia juga menjadi seorang apa? Menjadi gembala. Ya, raja, bapa, gembala. Ini konsep di dalam Alkitab. Ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu engkau di kantor, engkau pemilik sebuah perusahaan. Ingat, engkau raja, engkau bapa, engkau juga gembala. Engkau raja dalam arti anak buahmu, waktu kau kasih tahu dia harus dengerin. Harus jelas otoritasnya. Ya. Tapi kalau ada bos yang ngomong, atasan ngomong, anak buah nggak dengerin, berarti kita sudah punya problem. Tapi kita tidak boleh menjalankan kekuasaan dengan semena-mena. Kenapa? Karena mereka juga anak kita. Kita juga berfungsi sebagai ayah buat mereka. Ya, tapi ayah harus mengasihi. Tapi mengasihi tidak boleh kebablasan, harus ada unsur pendidikan. Oleh karena itu kita juga menjadi seorang gembala. Jadi unsur kuasa, kasih dan pendidikan itu dipadukan. Itu bisa terapkan di mana? Misalnya di tempat kerjamu, terhadap karyawanmu. Kau terapkan itu. Dimanapun kita berada, kita sebagai pimpinan, atasan, manajer dan sebagainya, kita terapkan prinsip itu. Kita berarti masuk dan kemudian mengubah dari dalam. Nah, saudara, itulah panggilan kita. Menjadi serupa dengan Kristus di dalam bagaimana mengasihi Bapa, menjalankan misinya Bapa. Dalam karakter lemah lembut, penuh kasih, ya, pengampunan, membawa damai sejahtera, buah-buah roh itu kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan. Ya dikatakan akhirnya hal-hal yang baik, yang manis itu pikirkan dan lakukan itu. Sehingga waktu orang bertemu dengan kita, mereka merasa begitu happy. Karena apa? Wah, orang ini begitu lembut. Ya, bukan bertemu dengan kita kemudian lari. Enggak, saya punya teman di gereja yang lama. Dia sangat kritis terhadap khotbah. Kalau dia orang khotbah dia dengerin. Nanti kalau udah gak cocok, dia cegat tuh hamba Tuhan di pintu keluar. Dia bilang, tadi khotbahnya salah, ini. Dan sekarang semua hamba Tuhan begitu tuh dari mimbar, lihat pintu. Ada dia, hamba Tuhannya belok ke pintu yang lain. Nah saudara, mari kita pikirkan itu. Yang terakhir, James K. Smith menulis sebuah buku berjudul You Are What You Love. You are what you love. Engkau adalah apa yang engkau cintai. Engkau adalah apa yang engkau kasihi. Dia punya premis begini. Kehidupan kita itu tidak hanya dibentuk oleh pemikiran, tapi lebih dibentuk sebenarnya oleh kekuatan daripada kasih. Kita akan menghabiskan banyak waktu, pikiran kita, tenaga kita untuk hal-hal yang kita cintai, untuk hal yang kita kasihi. Misalnya, orang kalau betul-betul mencintai, tadi saya katakan nongkrong di kafe, ya, dan waktu dia akan tiap hari akan banyak habis untuk itu. Kalau orang betul mencintai satu hobi, ya dia akan luangkan banyak mungkin waktu, tenaga, pikiran, mungkin uang untuk hobi dia. Ya, kita akan menjadi seperti apa yang kita cintai. Itu maksud dari James K. Smith. Dan sebenarnya kekuatan daripada kasih itu lebih daripada cuma sekedar pemikiran. Nah, dia ingin menggabungkan antara bagaimana kehidupan kita dibentuk oleh pemikiran dan juga kasih. Nah, dia balik kepada Alkitab bahwa hukum kasih kepada Tuhan itu sebagai hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu dan seterusnya. Dan dia bilang, mari kita hidup digerakkan oleh kasih itu. You are what you love. Maka hari ini saudara mau menjalani 2025, Tuhan aku ingin lebih baik dari 2024. Engkau mulai dari situ. Yaitu apa? Engkau renungkan, engkau pikirkan apa yang paling engkau cintai. Apa yang paling kau kasihi. Mungkin hobimu, mungkin kebiasaanmu, mungkin hal-hal yang lain. Dan koreksi semuanya itu. Belajar sekarang, aku mau menempatkan Tuhan, kasih kepada Tuhan sebagai hal yang paling penting dalam hidupku. Dan itu akan merubah, menggerakkan kebiasaan-kebiasaan. Karena pemikiran bisa merubah kebiasaan-kebiasaan. Ya, saudara,
punya kebiasaan yang saudara lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama kebiasaan itu membentuk pemikiran. Nah sekarang berangkat dari pemikiran dulu. Evaluasi apa yang paling engkau kasih, apa yang paling kau anggap paling penting sehingga engkau menganggap itu sesuatu yang paling berharga, yang paling engkau cintai. Evaluasi itu. Dan mungkin kesalahannya di situ. Sehingga engkau banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna karena salah menempatkan objek daripada kasih itu. Alkitab berkata, Tuhanlah yang harus paling kita kasihi. Dan kasih kepada Tuhan itu akhirnya menggerakkan seluruh kehidupan kita, menggerakkan seluruh kebiasaan kita, menggerakkan seluruh attitude kita, menggerakkan seluruh perubahan-perubahan karakter kita, mengubah untuk fokus hidup kita, termasuk mengubah cara kita berelasi, ya, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, digerakkan semuanya oleh apa? Oleh kasih kepada Tuhan itu. Masalah-masalah yang tidak berguna, yang kelihatannya menjadi sampah daripada jiwa, buang. Ya. Perselisihan, buang. Itu hanya merusak pikiran kita, merusak hidup kita, merusak jiwa kita. Mari kita fokus kembali apa yang kita kasih. You are what you love. Mulai perubahan itu dari situ. Dan Alkitab berkata, Allah lah yang harus kita kasih. Tidak boleh ada hal yang lain yang lebih kita kasih, lebih kita cintai daripada kita mengasihi Tuhan. Inilah tugas dan panggilan kita. Supaya kita boleh menggenapkan apa yang dikatakan tadi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan Kristus kasih kepada Bapa menggerakkan seluruh hidupnya. Menggerakkan misinya, menggerakkan karakternya, menggerakkan pelayanannya. Semua yang digerakkan oleh hanya satu hal. Bagaimana Yesus mengasihi Bapa. Saudara, mari kita juga mengasihi Bapa. Mari kita mengasihi Kristus. Dan kasih itu yang menggerakkan seluruh apa? Seluruh hidup kita. Gaya hidup kita, kebiasaan kita, bagaimana kita memakai waktu kita. Kita pasti akan mengutamakan. Kalau kita mengasihi Kristus, pasti kita akan mengutamakan bagaimana membaca Alkitab, berdoa, bersaat teduh, melayani, bersekutu. Ya, itu kerinduan saya. Supaya saudara menjadi orang-orang yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Saya tidak ingin ada satu jemaat GKBH yang betul-betul tidak bertumbuh di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara semua bertumbuh di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara menjadi orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Bahkan apapun rela saudara korbankan untuk mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak bertumbuh, saudara tidak menjadi orang yang begitu mengasihi Tuhan, yang hanya menjadi orang yang mencintai Tuhan ala kadarnya, yang ya udah secukupnya saja. Saudara, kalau tiba-tiba saya mati di hadapan Tuhan, terus Tuhan tuntut pertanggungjawaban di hadapan saya, apa jawab saya? Tuhan bilang ini, aku percaya jemaat yang baru sedikit saja, mereka banyak yang tidak bertumbuh, banyak yang tidak mengasihi Tuhan, banyak lebih mencintai uang daripada mencintai aku. Ayo, tanggung jawab. Saudara, apa jawab saya? Apa jawab saya? Mari saudara kita pikirkan lagi. Hal yang paling penting, tempatkan sebagai yang paling penting. Mengasihi Tuhan itu yang paling penting. Hidup bagi Kristus itu yang paling penting. Muliakan Kristus itu yang paling penting. Dan mari kita menggerakkan seluruh hidup kita kepada hal itu. Kasih Kristus, kasih kepada Kristus menggerakkan hidup kita. Kasih kepada Kristus merubah kebiasaan kita. Kasih kepada Kristus merubah karakter kita. Kasih kepada Kristus merubah segala hal kesukaan kita. Dan bagaimana kita mengalokasikan waktu, uang, tenaga, pikiran dan semuanya. Semua digerakkan oleh satu hal, yaitu mengasihi Kristus. Sehingga nanti 2025 kita evaluasi lagi di ujung 2025. Kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Aku merasakan bahwa di tahun 2025 aku bertumbuh di hadapan Tuhan dengan sangat baik. Saudara rindu? Rindu? Berdoalah sama Tuhan. Tapi itu pilihan. Itu pilihan. Kalau engkau tidak mau, ya engkau selamanya tidak akan bertumbuh. Itu sebuah pilihan. Jadi tergantung pada apa pilihanmu. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapak untuk firman yang boleh kembali menegur kami, mengingatkan kami sekali lagi akan kehidupan kami selama ini. Jikalau masih terlalu banyak kami membuang hal-hal yang penting untuk hal yang tidak penting, atau kami terlalu mencintai dunia ini dengan segala kemewahannya, ampuni kami, ampuni kami. Atau mungkin begitu banyak hal yang kami cintai lebih daripada kami mencintai Tuhan, ampuni kami.
Dan kiranya firman tadi mengembalikan kami kembali pada posisi yang seharusnya, di mana kami orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami menjadi milik Kristus dan hidup kami bukan lagi kami, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Oleh karena itu ajar kami, arahkan hidup kami, kuatkan kami supaya kami betul-betul boleh mengasihi Bapa, mengasihi Kristus lebih daripada mengasihi hal yang lain. Dan kasih kepada Tuhan, kasih kepada Kristus boleh menggerakkan seluruh kehidupan kami. Merubah karakter kami, merubah kebiasaan-kebiasaan kami. Dan lebih mengarahkan kehidupan kami. Supaya kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu di tempat ini. Tuhan mendengar doa mereka dalam pergumulan mereka, di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Untuk anak-anak mereka Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan kiranya memberikan satu dorongan sekali lagi kepada mereka untuk terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Kristus. Dan demi kasih kepada Kristus mereka rela mengorbankan apapun yang lain. Supaya Kristus boleh menjadi yang paling penting, yang paling utama di dalam kehidupan kami semua. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Saudara sudah menerima semua? Ada yang belum terima? Sudah? Oke. Mari kita angkat pujian untuk persiapan. Ke salibmu, hai hidup dan darahmu, sucikan hatiku. Salibnya, salibnya selama dosaku disucikan oleh darah Yesus. Imanku yang terkecil Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus. Mari kita bagi berdiri. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebab sesungguhnya waktu kita menikmati perjamuan, kita sedang memberitakan penderitaan dan kematian Kristus. Oleh karena itu mari kita datang dengan sikap yang layak. Barang siapa datang dengan sikap yang tidak layak, dia berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami menikmati meja perjamuan, sekali lagi Bapa, sucikan kami, hapuskan dosa kami, ampuni kami, layakkan kami untuk boleh menikmatinya. Dan iman kami membawa kami di dalam saat di mana Yesus menderita dan harus mati, menumpahkan darah untuk menyelamatkan kami. Kiranya Golgota akan selalu menjadi ingatan yang akan menjadi menggerakkan seluruh hidup kami, supaya etika salib, iman salib itu boleh terus menggerakkan kami, memberikan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapak sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam itu Yesus mengangkat roti, memecah-mecahkannya, dan kemudian berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah.
Lalu ia mengambil cawan pula, mengangkatnya dan berkata, inilah darah perjanjian, darahku yang tertumpah bagimu sebagai materai perjanjian baru untuk penghapusan dosamu. Minumlah. Sekali lagi Bapa, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur oleh karena anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kami melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kiranya ini boleh menggerakkan hati kami untuk boleh rela mengorbankan apapun yang kami miliki jika Tuhan menginginkannya. Dan kami persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kepada kami panggilan-Mu, nyatakan panggilan-Mu. Dan Roh Kudus memperkuat kami supaya kami dengan setia dengan taat menjalankan panggilan itu seumur hidup kami. Supaya dengan demikian melalui kehidupan kami, penderitaan dan kematian Kristus boleh diberitakan. Dan kebangkitannya menyatakan kemenangan atas kuasa maut. Kebangkitannya membawa kami dalam kemenangan kekal. Dan kebangkitannya itu pun akan kami beritakan kepada orang-orang yang lain. Supaya mereka juga bersama-sama dengan kami menjadi umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bait yang ketiga. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat padamu. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman Tuhan sudah diberitakan. Kiranya kita boleh belajar makin mencintai Tuhan Yesus. Kalau tadi begitu lama gitu ya, kalau tidak ada yang ingat satu hal gitu ya, satu kalimat yang biranya jadi pertanyaan kita setiap hari. Hidup kita makin serupa dengan Kristus atau tidak, gitu ya. Sehari demi hari hidup kita makin serupa dengan Kristus atau serupa dengan dunia ini, ya. Kira itu jadi pertanyaan kita dari khotbah pada hari ini. Kita belajar satu gereja tubuh Kristus, kita belajar hidup kita sama-sama gitu ya, serupa dengan Kristus atau makin serupa dengan dunia ini. Ya, setiap hari kita terus merenungkan itu sebagai pembelajaran dari khotbah hari ini. Ya, mari kita merespon dalam firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Tuhan ambil hidupku, kuduskanlah bagimu. Take my life and let it be. Kita nyanyikan lagu ini dan kita jalankan kantong persembahan. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from me, filled with voices from me. Kita berdiri bersama-sama. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memuji
selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan baitnya yang ketiga. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Jadi baitnya yang keempat. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan, dan biarlah Bapa kami menjadi tanah yang subur yang boleh Tuhan tanamkan benih firman Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk mengenal diri kami di hadapan Tuhan, ajar kami mengenal Tuhan di hadapan kami, dan biarlah Bapa kami hidup boleh belajar menjadi serupa dengan Tuhan dalam akal kami, pikiran kami, budi kami, setiap tingkah laku kami, setiap rencana kami, apapun eksekusi kami. Kami berdoa kira kami boleh belajar makin serupa dengan Kristus. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon penyertaan Allah, kami mohon Allah boleh turut campur dalam hidup kami sehari-hari. Ajar kami untuk terus dalam disiplin rohani kami. Kami berdoa, baca firman Tuhan, kami bersekutu, kami beribadah, kami mengajarkan firman Tuhan pada orang lain. Tuhan tolong kami. Dan biarlah kami memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan yang menolong kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh membawa kami sebuah disiplin. Kami memberikan hidup kami sepenuhnya bagi Tuhan. Kau menolong para pengurus Tuhan, biarlah hati yang takut akan Tuhan, hikmat bijaksana yang Kau berikan untuk kami memuliakan Tuhan melalui uang yang dikumpulkan. Terpujilah Engkau Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita baca firman, baca warta jemaat gitu ya. Jemaat diundang, salah satu disiplin rohani adalah belajar ya, belajar firman Tuhan hari Kamis jam 8 malam melalui Zoom. Klik, kita join, kita belajar ya. Dan kalau ada pertanyaan terus siapkan. Saya suka tuh ada hal-hal yang saya nggak ngerti baca firman Tuhan ya. Saya tuh simpan dalam note. Saya note ketika ada apa saya nanya kepada Bu Ina gitu ya. Dan kiranya kita boleh belajar hal yang sama. Dan kita terus dukung pelayanan gereja kita dalam doa dan dana ya. 7762 ada untuk operasional, 7722 untuk misi dan diakonia. Ya, saudara yang terkasih, sebelum akhir ibadah kita pada hari ini, pada lagu terakhir yang akan kita bawa adalah Aku Berserah Kepada Tuhan, I Surrender All. Jadi saya belajar tentang sebuah cerita bahwa Daud itu nggak pernah tahu kalau batu kecil itu ketika dia tempel, tung, itu akan matiin Goliat dalam sekali lempar. Dia nggak tahu, dia hanya bilang, ya engkau datang dalam nama, aku datang dalam nama Tuhan. Dan Daniel nggak pernah tahu ketika dia masuk dalam goa singa itu sebagai hukuman, dia nggak pernah tahu kalau singa nggak akan makan dia, tapi dia tetap masuk. Ya, tapi puji Tuhan singa tidak makan dia. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak tahu dia masuk, mereka tidak terbakar. Ya, dia kan dihukum ya, masuk dalam perapian, bukan saya marah, dipanaskan 6 kali, 7 kali lebih panas, masuk, dia tidak tahu tidak akan terbakar, tapi puji Tuhan tidak terbakar. Dalam imannya mereka masuk. Musa juga nggak tahu ketika dia taruh itu gitu ya, laut terbelah dua. Dalam imannya laut terbelah dua. Dan yang saya paling suka dan terus saya belajar dalam hidup hari adalah Ayub. Ayub nggak pernah tahu bahwa dia akan dipulihkan Tuhan. Ketika anak-anaknya meninggal dunia semua, ketika hartanya semua habis, bangkrut luar biasa. Ketika dia sakit luar biasa, borok-borok pakai beling gitu ya. Dan istrinya bilang sama dia, kenapa nggak hujat aja Allahmu gitu ya. Tapi Ayub bilang, aku datang telanjang, aku pulang telanjang. Tidak ada alasan bagiku untuk menghujat Allahku. Dia katakan itu dan luar biasa, Tuhan pulihkan dia. Jadi sebuah perjalanan iman, sekarang banyak hal yang kita tidak tahu apa akan terjadi. Satu hal yang kita tahu bahwa Allah beserta kita.
Immanuel gitu ya. Jadi all to him I freely give dalam lagu ini gitu ya. All to him I freely give. Aku berserah dengan tangan yang bebas, dengan tidak khawatir gitu ya. Tapi selalu bersandar dan cinta. Satu hal yang paling penting yang kita baca hari ini adalah hidup di hadapannya. Bukan hidup asal-asalan. Hidup di hadapan Tuhan berarti makin serupa dengan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama kenakan pujian ini sebagai kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. I surrender all, satu kali bahasa Inggris, kemudian 3 baitnya bahasa Indonesia. All to Jesus I surrender. All to Jesus I surrender. All to him I freely give. I will ever love and trust in his presence daily live. I surrender all. Amen. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang selalu bersandar, selalu bersandar dan hidup di hadapannya, hidup di hadapan. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepada Tuhan kita. Pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Baitnya yang kedua. Berserah kepada Yesus, aku tunduk padamu. Nafsu dunia aku terima, aku ya Tuhan, terima aku ya Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Diriku buat Tuhan. Penuhi cinta dan kuasa. Biar apa? Biar berkat Tuhan tidak hanya diri kita, berkat Tuhan nyata bagi sekeliling kita. Dan terus berserah pada Tuhan, pada Tuhan Juru Selamat kita. Berserah kepada Yesus. Diriku buat Tuhan. Penuhi cinta dan kuasa. Biar berkat Tuhan nyata. Aku berserah. Aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah kepada Tuhan. Aku berserah.
selamat aku berserah. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan ingatlah terus firman Tuhan. Mohon kekuatan daripada Roh Kudus untuk boleh merenungkannya, menanamkan dalam hati dan melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal yang sudah dinyatakan kepada kita oleh Yesus Kristus, anaknya yang sudah mati dan bangkit bagi kita, penyertaan, penghiburan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus hari ini, berkat dari Allah Tritunggal turun dan tercurah atas kita semua, memimpin hidup kita setiap hari sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya Yang Esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai.